hormati Pak Hardi mitra kerja saya, Bu Sum selaku Ketua IGRA Kecamatan Jombang, Ibu-ibu kepala dan guru RA se-Kecamatan Jombang. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti Khatmil Quran, rangkaian kegiatan memperingati Nuzul Quran, yang mana di semua kecamatan juga serentak dilaksanakan. Makanya tanggal di belakangnya tanggal 27 Maret itu memang tanggal yang dicanangkan oleh kabupaten maupun nasional sih untuk hari Kamil, Meskipun hari ini kita tanggal 26, tapi tetap secara serentak dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024. Sekali lagi syukur alhamdulillah atas kesehatan dan nikmat sempat yang bisa kita nikmati hari ini. Selalu saya ingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, nikmat sehat itu sangat luar biasa, Ibu. Seperti hari ini saya sebenarnya kurang sehat, berarti kurang syukur atas sehat yang diberikan. Jadi nikmat sehat sangat penting. Tidak sehat seperti ini saja sudah mengurangi segala macam kegiatan, apalagi ini Ramadan yang mana merupakan kesempatan yang luar biasa bahwa segala amal baik kita akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karenanya patutlah kita tidak menyia-nyiakan waktunya. Tapi kalau ada udzur atau halangan karena kesehatan yang kurang prima, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ini mumpung ketemu dengan guru-guru sekecamatan Jombang. Jadi momen Ramadan ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti dan menambah amal perbuatan kita. Oleh karenanya, meskipun waktu dinas kita itu dikurangi, tapi tidak akan menutup dan tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang harus kita penuhi, kita tunaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan tugas kedinasan, meskipun nanti ini masing-masing lembaga tidak sama, terkait dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran di lembaga masing-masing, karena memang secara resmi edaran tidak dikeluarkan dari kabupaten. Maka kalau kita selaku lembaga yang di bawah naungan masyarakat, kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan, maka semua bisa dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh yayasan. Meskipun ada kebijaksanaan secara dinas dari Kementerian Agama, ini juga perlu kita pertimbangkan. Yang jelas target kurikulum tidak boleh terkurangi. Kemudian penyikapannya bagaimana, itu lembaga sendiri yang punya alternatif bagaimana menyikapinya. Kalau boleh saya tahu, kami ingin tahu yang paling awal liburnya tanggal berapa ini? 4, sekitar 4. Terakhir tanggal 3. Terakhir tanggal 3. Busuk terakhir tanggal 3, karena di pusat kota biasanya lingak-linguk koncone TK biasanya. Tidak tahu yang di lainnya, mungkin ada yang sudah berakhir sebelum tanggal 30 lulus berakhir. Nah, jadi yang jelas kalau ada yang seperti itu, mestinya patokannya adalah keputusan dari yayasan, ya. Masuknya lebih awal berarti. Wali kota yayasan.
patokan pada yayasan masuknya Jadi lebih yang awal. jelas Ya, kalau Guru Roh. kebijakan Masuknya lebih kalau awal. misalkan Masuknya itu sama. mengacu pada kalender pendidikan baik itu dari Kanwil Kementerian Agama maupun diadopsi ke Kementerian Agama Kabupaten, dan kita melihat juga dari Dikbud, itu biasanya rodok pinggirnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kami yang dinas ini masuk terakhir tanggal 5 Pak ya, berarti gitu. Kami tanggal 5. Kemudian kalau di lembaga yang lain, di lembaga pendidikan yang negeri insya Allah sama gitu ya, negeri. Lah yang swasta ini yang biasanya acuannya adalah kebijaksanaan dari yayasan. Oleh karenanya mestinya yayasan juga mengeluarkan edaran pemberlakuan kapan mulai libur dan kapan mulai masuk kembali setelah libur Idul Fitri. Kemudian kalau misalkan ada yang liburnya kok terlalu banyak, itu tadi keputusannya pejabat yayasan menjaranya. Gitu ya. Jadi yang penting tidak panjenengan tahu, paham betul nih bagaimana kondisi wali murid, ya. Kan kadang ada yang wali murid bayar larang kok bolak-balik Kalau ada yang seperti itu, panjenengan juga harus mempertimbangkan. Okay. Jadi yang jelas acuannya adalah kalender pendidikan yang berlaku di tahun ini. Gitu. Perkara ada penyikapan tertentu sesuai dengan kebijakan yayasan, ya itu sudah urusan yang lain. Tapi memang diantisipasi jika ada suara-suara yang bisa menimbulkan tidak enak. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, utamanya mari kita selalu meningkatkan kompetensi terkait dengan tugas kita masing-masing. Jadi kami pun saat ini diberikan tugas yang baru, dalam arti pemahaman tugas itu sudah agak tidak seperti yang lalu, sehingga kami butuh untuk meningkatkan kompetensi kami terkait dengan tugas kedinasan kami. Oleh karenanya, ibu-ibu semua, ibu guru RA semuanya ini, kalau kita melihat dari Dikbud, kalau tidak salah kebijaksanaannya itu tahun depan sudah menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka. Itu yang di Dikbud ya, di Dikbud seperti itu. Dengan wacananya salah satunya kita yang di RA, di PAUD ini, seyogianya sejak awal juga sudah menyiapkan bekal ke anak-anak sehingga mereka akan bisa menuju ke tingkat lanjutannya, apa jenenge itu, masa transisi dari PAUD ke SD atau MI, yang mana di sana kalau dari RA ke MI atau SD, ketika mereka masuk di kelas 1, kita mengenal istilahnya matsama itu ya, matsama. Kalau di Dikbud istilahnya itu MPLS gitu ya. Seyogianya kita yang di RA di kelas B itu kita sudah tahu bagaimana potensi dasar anak-anak kita, kemudian sehingga nanti ketika dia di SD awal itu sudah tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti ketika dia mengalami transisi perpindahan dari PAUD RA menuju ke SD ataupun MI. Kalau di MI itu bukan MI, SD itu MPLS-nya
Kalau menurut kurikulum Merdeka akan dilaksanakan selama 2 minggu. Itu yang di SD, di SD. Dan tidak ada tes-tes tentang calistung. Itu begitu di SD. Kalau mengacu pada kurikulum Merdeka. Nah, kemudian apa implisit yang bisa kita ambil? Oh, memang benar. Ketika di PAUD, di RA, pembelajaran terkait dengan calistung yang secara secara langsung tidak dilaksanakan dengan pembelajaran yang bermain itu memang sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau pengenalan calistung dengan bermain itu ya sangat boleh ya. Karena tetap anak-anak tidak dipaksa untuk belajar ansih hanya membaca, menulis, berhitung, tetapi mereka tetap dalam suasana bermain. Nah, itu PR berat kita ya. Mengapa kok saya mengatakan PR berat? Karena kita mungkin di antara kita semua masih sangat-sangat kurang pembekalan terkait dengan bagaimana mengajari anak-anak mengenal huruf dan angka dengan cara bermain, dengan memperhatikan semua perbedaan anak-anak didik kita. Okay? Ada anak didik kita itu yang cenderung belajarnya itu yang kinestetik, ya. Ada yang audio, ada yang apa mana? Visual, apa meneh? Audio visual, kinestetik, apa meneh? Ya wis iku lah ya. Ono sing seneng melayu, pelayon, ono sing penekan, ono sing seneng diceritani, meneng tok ngene tapi fokus, nah, macam-macam itu. Jadi kita harus selalu meningkatkan kompetensi terkait bagaimana menyajikan pembelajaran sambil bermain kepada peserta didik kita. Gitu. Walaupun tidak salah kalau kita mengenalkan angka, huruf, menulis, membaca sambil bermain. Itu ya. Itu yang ketiga. Saya kira cukup 3 itu saja PR kita. Yang jelas kami berdua selalu mengajak untuk selalu meningkatkan kompetensi ya. Peningkatan kompetensi itu tidak serta-merta langsung bisa dilaksanakan, tapi perlu proses ya. Karena perlu proses, mengawali proses itulah yang memang kadang-kadang sangat berat. Jadi berkomitmen berubah sedikit demi sedikit dengan waktu yang kita miliki dan komitmen bersama, itulah nanti akan bisa membangun segala macam perubahan untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk generasi penerus kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Harfi. Monggo bareng-bareng sama Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
iyyaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur hingga saat ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah hidup. Kita bersyukur dan bersyukur. Bersyukur lagi kita dijumpakan bulan Ramadan. Bersyukur lagi hari ini kita gunakan dengan khatmil Quran. Kita bersyukur dan selalu bersyukur aktivitas yang kita lakukan untuk kebaikan di mana panjenengan berada. Mudah-mudahan aktivitas yang positif yang dilakukan di saat bulan Ramadan, bahkan nanti setelah Ramadan, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke jenjang orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ending kita adalah kita ingin jadi orang yang selamat. Semua orang ingin jadi orang yang selamat. Jenengan sudah melakukannya, diantaranya adalah melakukan khatmil Quran yang semacam ini. Mudah-mudahan itu semuanya bisa mengantarkan jenengan dan keluarga jenengan, anak putu jenengan menjadi orang yang selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, apa yang dihentikan Bunda Nisa betul sekali. Monggo disikapi dengan bijaksana, dengan bersama-sama antara ketua yayasan sama kepala sekolah, sama kepala madrasah, kepala RA sama guru harus sinergi, bahasanya harus rukun dan kompak penting, ya. Untuk menciptakan baiti jannati yang ada di lembaga, seringkali saya katakan tolong gunakan modal rukun, kompak dan kompak, ya. Kalau kita mendidik anak itu berakhlakul karimah, maka kita sendiri harus berakhlakul karimah. Saya rasa jenengan sudah berakhlakul karimah, sudah. Mudah-mudahan dengan jenengan berakhlakul karimah ala Al-Quran yang jenengan pedomani akan bisa menciptakan madrasah jenengan menjadi madrasah yang baiti jannati, madrasahku surgaku. Madrasahku surgaku kalau nggak ada ketemu dicari. Kalau ada kepala yang nggak rawuh dicari, kalau ada guru yang nggak ada dicari. Karena apa? Karena sudah nyambung seduluran akor salah wasi, gitu. Kami sama Bunda Nisa juga nyambung seduluran Bu sama panjenengan. Nyambung seduluran. Saya tidak mengatakan saya sama Bunda Nisa itu seorang pengawas yang selalu ngawasi dan selalu menakut-nakuti. Sama sekali tidak. Kami adalah mitra, bahkan tugas yang melekat di barusan di pundak kami berdua adalah pendampingan Bunda, dampingi panjenengan. Otomatis bagaimana kami mendampingi dengan jenengan sehingga mengantarkan RA jenengan menjadi RA yang payu di mata masyarakat. RA kita dan mudah-mudahan payu di mata masyarakat. Maka kompak hati itu penting. Alhamdulillah Quran sudah jenengan baca. Lebih dari itu, mari bersama-sama dipedomani. Jadi Bunda Nisa seringkali di kantor itu dipedomani. Untuk menjadi pedoman, maka kita harus tahu arti, gitu. Tahu arti, Bunda. Lafaz sudah kita baca, harus kita baca, harus kita baca. Orang tua kita dulu, zaman saya kecil dulu, ada istilah deres Quran, ya. Bar maghrib usahakan rumahnya diisi dengan bacaan Al-Quran. Rumahnya Bu Lili dengan suaminya baca Al-Quran dengan anaknya. Begitu nanti akan muncul aura Al-Quran dan aura Al-Quran. Bahkan anak itu akan beraurakan Al-Quran. Lebih dari itu, mari bareng-bareng sekali-sekali kita baca artinya, sehingga kita akan tahu maksud dari Quran itu dibuat untuk manusia. Untuk apa? Untuk dipedomani. Berikut untuk dijalankan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita aplikasikan, maka muncullah otak yang berakhlakul karimah. Otak kita selalu berpositif thinking dengan siapapun, dengan Allah berpositif thinking, dengan suami berpositif thinking, dengan anak berpositif thinking. Pikirannya kita positif. Turun ke hati kita harus diisi Al-Quranul Karim, gitu. Maka hati kita akan
akan kalau seandainya muncul gak enak itu akan muncul. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ini hingga sedikit. Langsung spontan pada saat itu juga kita minta maaf karena fluktuasi manusia kadang-kadang muncul, kadang-kadang gitu, kadang-kadang muncul. Berikut, kalau otak hati sudah, maka muncul akhlakul karimah yang diwarnai oleh Al-Quran. Tangan kita beral-Quran, telinga kita beral-Quran, mata kita beral-Quran, kaki kita beral-Quran. Maka enak hidup ini, enak hidup ini. Tidak percaya dibuktikan. Sedikit-sedikit saya berusaha untuk mencoba, sedikit-sedikit. Di situ ada istilah kebajikan, Bunda di Al-Quran muncul sebuah kata-kata kebajikan itu. Amal soleh dari Bunda Nisa. Apa Bunda Nisa? Seringkali di kantor kadang-kadang diskusi tentang itu. Karena seringkali saya dijumpakan oleh kata-kata dari Gus Dim, garwane Pak Abu Anis yang tercinta itu. Sesekali, sesekali kita itu ditingkatkan kompetensinya, kemampuan dalam hal mengajar, penting itu. Dan sesekali kita juga ditingkatkan akan keimanannya dari buat itu, penting banget itu. Karena kita sudah tua, di samping ditingkatkan kompetensi, kemampuan dalam hal manajerial, Bu Lili selaku kepala madrasah memilih gimana caranya. Di samping itu juga harus ditingkatkan akan kompetensi keimanannya, benar itu. Sehingga antara keimanan sama kemampuan itu sambung. Maka klop berarti menu itu menu yang sudah lengkap. Kalau menu C itu sudah lengkap, ada terasi, ada apa ya? Ada terasi, ada lombok, ada tomat ya, tomat ini. Pokoknya menunya itu lengkap. Kalau dulu enak kan? Itu maka kita mudah-mudahan termasuk manusia yang lengkap, di samping cerdas otak juga cerdas hati. Dua-duanya klop untuk disuguhkan kepada masyarakat, akan muncul, masyarakat akan datang di jenengan gitu. Mudah-mudahan itu semuanya ada di RA yang ada di Kecamatan Jombang, RA sekecamatan pikir kok geli jadi ya wis lesu ya gini ngomong gede-gede. RA sekecamatan Jombang sukses. Kompak dong, ya kompak dong ya. RA sekecamatan ya ya Allah udah baterai kleru bisa waktu itu gue bisa mampu isi ya Allah udah skill juga nih sama izin aku. Jadi saya tetap berdoa ya Allah mudah-mudahan RA sekecamatan Jombang sukses. RA sekecamatan Jombang sukses. RA sekecamatan Jombang sukses. Nek sebelum buane gak izin aku. Rahman dulu kamu. Yang jelas itulah doa kami berdua sama panjenengan untuk jenengan, mudah-mudahan pengabdian jenengan ya bulu-bulu RA. Pengabdian jenengan gak akan lepas. Guru sing cepet unggah swarga guru RA. Kepala sing unggah swarga geli kepala RA. Berikut juga kepala MI karena ikhlasnya luar biasa itu. Betul, benar-benar unggah swarga aku jangan Bu Erwin ya. Padi ikut berarti. Welin loh, ikut ya. Pokoknya aku tolong bijak. Kowe nek sampeyan gak ngejak aku sama Bunda Nisa, kok tega-tega nih ya Allah, tega-teganya, teganya pada diriku ya. Pokoknya kita itu sepakat jenengan itu masuk ahli surga yang luar biasa. Ya Rabbal alamin. Yang penting ikhlas. Sing pinter IT, ojo teliti ya. Itu ilmu dari Allah. Saya punya prinsip, permudahlah urusan lembaganya Allah. Nanti Allah akan mempermudah urusan jenengan dan keluarga jenengan, bahkan keturunan jenengan. Wis ditenono ya. Tapi nenek wong sing ngangel-ngangel, wah wis jelas itu. Wis jelas itu. Rumput itu. Temen tuh, aku sing maca, bukan ada Al-Qur'an yang ditambahkan, ada Al-Qur'an secara tekstual. Bukan kita mencari salah orang loh ya. Bukan mencari salah orang. Ada Quran yang ditambahkan, ada orang yang ada Quran yang ditekskan di Al-Quran. Ini tadi ini. Maka ini. Ini tadi ngono maka pilihlah yang enak, yang akan membuahkan turun jenengan itu hebat kabeh. Turunane boleh hebat, turunane bolo hebat. Turunane bolo jenengan hebat kabeh ya. Nah saya itu yang bisa kami sampaikan karo maneh aku itu guyu. Ibuin
wisin ya. Ya jelas dongo dinongo mudah-mudahan kita semuanya ya Bu Nesa ya. Nesa sangat pilek wajar Bu Nesa. Aku tadi pilek berdoain. Ora usah ngeluh, aku ya alhamdulillah loro, pilek wajar. Aku berusaha ya, kamu tetap pilek loro kabeh. Bojoku yo pijet. Mas pijet. Ya. Meskipun pilek ya. Aku gak menampakkan sakit saya. Padahal loro kabeh itu, kan loro kabeh. Ya. Saya berusaha untuk segera sabar. Alhamdulillah kayak ngomong. Warase luwih akeh timbang lorone. Pilek balik rong dina telu dina bisa balik meneh waras dengan. Ya, wajar pilek loro pilek biasa ya. Karena itu pegel bagian dari pegel. Jadi caranya kita ucap alhamdulillah di saat kita sakit. Karena nanti akan jumpa waras yang suwe gitu ya. Mudah-mudahan ngomong apa ini jauh. Jadi pokok RA Sejombang moga-moga sukses kabeh ya. Jadi ini bantuan yang mengalir terima ae bantu partai A B C D E F G terus ya. Nggih monggo karena dapat kita dari situ. Aku biar tahu dari kepala sekolah nih jaga itu pemerintah oleh. Ini jenengan oleh dari AB monggo. HPDI, BPDU ora urus kalau saya ngomong. Betul Bu, aku ben ngono. Ojo nek aku biyen aku kan. Bukan ya, orang jawono. Nek sing eksiko kan jauh iki monggo, itu kan prinsip dhewe. Nek aku ben jauh ono buah, yang penting aku untuk umat Darussalam Ngasong waktu itu. Sekarang sudah enggak ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan RA Sejombang makin hari makin hebat. RA Sejombang Hebat sukses. RA Sejombang Sukses. RA Sejombang Sukses. Kecamatan Jombang Sukses. Maaf saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.